kaca itu ya, wadah kaca itu. Nah, itu namanya plate counts, ya seperti itu. Nah, sedangkan yang particle counters dan helometry ini dia itu sama juga dengan hematometer, dia menggunakan alat juga, ya seperti itu. Ini untuk menghitung sel. Nah, kalau misalnya kalian mau menghitung konsentrasi sel ya, kalau ini kan tadi kan jumlah selnya ya. Nah, kalau ini konsentrasi selnya, nah ini bisa pakai dua metode ya. Jadi yang pertama itu metode direct ya, atau metode langsung. Misalnya kalian menimbang berat dari selnya ya, seperti itu. Atau juga bisa menghitung volume ya, volume dari sel dan juga optical density-nya. Optical density ini misalnya kalian punya larutan, misalnya ya, kalian punya larutan, terus di larutan itu kalian tembakkan cahaya ya. Ini biasanya menggunakan analisis kayak FTIR ya misalnya ya, atau misalnya kalian menembakkan pakai UV vis ya. Ini itu contoh dari penerapan direct method menggunakan optical density. Jadi dia itu menggunakan diffraksi cahaya ya, seperti itu. Nah, ini secara langsung nih. Nah, kalau tidak langsung ini banyak ya. Jadi kalau kalian lihat misalnya dia menggunakan nutrien ya. Jumlah nutrien yang digunakan ya, itu berapa banyak sih yang berkorelasi dengan jumlah massa sel yang diproduksi. Ya, seperti itu. Atau juga dia bisa berkorelasi dengan ATP konsentrasinya ya, ataupun juga dengan jumlah produk yang dihasilkannya. Jadi dia ini kalau yang indirect ini dia itu menghitung ya konsentrasi sel itu dari metode tidak langsung ya. Kalau tadi kan secara langsung menghitung selnya langsung ya. Nah, kalau ini secara tidak langsung ya, bisa dari bahan bakunya, bisa dari produknya dan sebagainya ya, seperti itu. Ini yang kasus untuk indirect ya. Nah, kenapa saya ingin bahas ini ya di PPT ini, karena memang kalau misalnya nanti kalian menghitung ya kinetika dari fermentasi ya, itu perlu yang namanya jumlah sel ya, ataupun juga butuh yang namanya konsentrasi sel ya. Kan kemarin ada ya dibahas ya Mikas Menten ya mengenai berapa sih konsentrasi dari enzimnya ya, seperti itu. Nah, makanya karena butuh konsentrasi itu, nah kalau misalnya di fermentasi itu gimana sih cara nentuin konsentrasinya? Nah, ini makanya saya tampilkan ya di slide ini ya, seperti itu. Oke, ini adalah grafik fermentasi untuk pertumbuhan sel ya. Nah, saya nggak tahu kalian kemarin pernah mempelajari ini atau tidak ya. Jadi ini ada beberapa tahapan ya. Jadi kayak fase lag ya. Ada yang fase eksponensial, deakselerasi, stasionasi, dead ya, atau dead phase ya, fase kematian ya. Mungkin ada yang tahu fase lag itu apa? Kenapa disebutkan fase lag ya di sini? Fase lag itu apa kira-kira di dalam proses pertumbuhan mikroorganisme? Ada yang tahu? Ya, silahkan yang raise hand. Fase lag itu apa? Izin jawab Pak. Ini pernah kami pelajari di pengenalan bioproses Pak. Kalau nggak salah itu fase lag, itu fase pertama di mana sel itu mulai beradaptasi Pak pada lingkungan yang baru gitu Pak. Ya, ya. Nah benar. Jadi kalian kan kemarin udah belajar tuh pengenalan bioproses ya. Nah ini materi ini sebenarnya apa namanya, berikatan sekali ya dengan bioproses. Jadi pertama itu untuk sel dia itu beradaptasi dulu ya. Itu namanya fase lag phase ya. Jadi dalam fase lag phase ini yaitu jumlah selnya ya. Ini kan log cell number ya. Itu nggak terlalu banyak ya. Itu dia beradaptasi dulu tuh dengan substratnya ya. Lalu lama-kelamaan dia akan meningkatkan jumlah selnya, ya seperti itu secara eksponensial. Baru dia akan mengalami yang namanya deakselerasi, jadi perlambatan ya, perlambatan pertumbuhan. Lalu nanti dia akan tetap, ya, nah tetap nanti dia akan lanjut ke penurunan ya, dia mengalami kematian ya. Nah biasanya sel itu ya mengalami kematian apabila dia mengalami yang namanya kurangan bahan makanan ya, seperti itu, ataupun juga
kemungkinan adanya racun ya, racun yang dihasilkan dari produk-produk antara dari hasil fermentasi ya, seperti itu. Nah, ini udah pernah dipelajari pasti ya di pengenalan bioproses ya. Pasti sudah pernah, jadi kalian pasti paham ya seperti itu tahapannya. Nah, ini juga beberapa parameter ya yang mempengaruhi kinetika dari pertumbuhan sel ya untuk fermentasi ya. Jadi sama kayak enzim kemarin itu kan ada pengaruh dari suhu ya, ada pengaruh dari pH ya kemarin ya, kalau kalian ya yang kalian ringkas itu. Nah, untuk fermentasi gitu juga ada suhu, ada pH. Nah, juga ada yang namanya oksigen ya, pengaruh kandungan oksigen ya. Nah, oksigen kan biasanya terpengaruh jenis mikroorganismenya ya. Ada yang aerob ya, aerob dan juga ada yang anaerob ya, seperti itu. Lalu juga ada yang namanya redox potensial ya, CO2 terlarut ya, dissolve carbon dioxide, ion ya, ion tadi ini berhubungan dengan hidrogen ya, pH juga, sama inhibitor ya. Nah, inhibitor ini sama juga nih terjadi di proses fermentasi yang nggak hanya di kinetika enzim kemarin ya. Jadi inhibitor itu juga ada. Nah, ini adalah panas ya yang dapat dihasilkan kalau misalnya kalian melakukan proses fermentasi ya. Jadi di sini hanya menampilkan saja bahwa memang ada beberapa proses fermentasi itu yang menghasilkan panas ya. Sekalian lihat di situ. Ya, jadi kayak misalnya substrat ya yang produksi CO2 dan H2O ya dengan pertumbuhan mikroorganisme ya, itu kan berarti mengalami yang namanya respirasi ya, yaitu menggunakan oksigen sebagai aktivator fermentasinya seperti itu. Nah, ini bisa menghasilkan panas, menghasilkan CO2 dan juga H2O, dia juga menghasilkan panas ya. Nah, jadi ini ada panas ya yang dihasilkan dari proses fermentasi. Ini beberapa model fermentasi, jadi ini mempelajari lanjut itu biasanya kalian meneliti mengenai kinetika fermentasi ya. Terutama kalian yang mungkin tertarik di penelitian bidang bioproses ya, ini pasti berhubungan ya, misalnya kinetika enzimatiknya seperti apa ya. Nah, di fermentasi sendiri itu ada model-modelnya ya, banyak ya. Jadi ada 4 model ya yang diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok. Jadi yang namanya unstructured non-segregated ya, structured non-segregated, unstructured segregated, dan structured segregated. Nah, ini penjelasannya ada di buku Schuler dan Kargi itu ya. Jadi nanti silakan kalian pelajari yang di bab 6 ya, apa sih beda-bedanya ini ya, untuk kalian baca nantinya ya, seperti itu bab 6 seperti apa. Nah, mungkin yang paling pertama kita perhatikan di situ adalah model yang paling sederhana dulu ya, yang namanya unstructured and non-segregated model ya. Jadi ini biasanya model yang paling umum dipakai untuk memodelkan kinetika fermentasi ya. Jadi model ini kalau kalian lihat di situ ada 4 ya tipenya. Jadi yang ada namanya substrate limited growth, lalu ada juga model sweet growth inhibitors, ada persamaan logistik ya, logistic equation, dan growth model for filamentous organism ya. Ini 4 klasifikasi untuk si unstructured and non-segregated model ya. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, yang pertama itu substrate limited growth. Jadi soal limited growth itu yang memodelkan ya kita fermentasi menggunakan substrat ya, menggunakan pengaruh substrat. Nah, ini yang paling terkenal nih. Ini yang paling terkenal ini adalah persamaan monod ya. Nah, kalau kalian lihat di sini persamaan monod di sini mirip ya dengan persamaan Michaelis Menten kemarin. Coba kalian cek ya, itu mirip ya. Jadi dia mu ya, itu mu G sama dengan mu M ya, mu max dikali dengan substrat, konsentrasi substrat per konstanta ditambah dengan substratnya ya.
Nah, mirip nih untuk yang mikasmentan kemarin ya, tapi ini untuk yang kasus kinetika fermentasi itu namanya monod ya, bukan mikasmentan ya, nama persamaannya. Nah, persamaan monod ini sama kayak mikasmentan juga, kemarin itu bisa dimodif ya, jadi misalnya diasumsikan mu G itu sama dengan mu M ya. Nah, ini dinamakan Blackman equation ya. Atau juga bisa diubah menjadi persamaan Tessier ya. Atau juga bisa persamaan besar dan juga persamaan Contois equation ya. Jadi ini persamaan monod itu bisa dimodif ya sesuai dengan yang diperlukan itu apa ya, ketentuannya itu apa saja ya, jadi seperti itu. Lalu ini yang berikutnya adalah model dengan pengaruh inhibitor. Jadi sama dengan yang enzim kemarin ya. Nah, kalau untuk kinetika fermentasi, ini bisa berhubungan juga dengan inhibitor yang berada pada substratnya. Ya. Jadi misalnya substrat inhibition itu ada yang non-kompetitif, yang kompetitif kemarin paham ya, apa beda dari non-kompetitif dan kompetitif, ya seperti itu. Lalu juga ada yang produk inhibition juga, ya inhibitornya itu adalah produk ya, bisa yang kompetitif dan juga non-kompetitif. Sama juga inhibitor dari senyawa yang beracun, ya. Nah, bisa kompetitif, non-kompetitif, sama unkompetitif ya. Nah, itu nanti dicek lagi ya bedanya apa ya. Tapi secara garis besar konsepnya itu sama ya, beda kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif itu bedanya di mana. Ya. Lalu ini ada logistic equation ya. Ini tidak dibahas lebih lanjut ya, saya jelasin lebih lanjut. Ini bisa kalian baca saja di example. Jadi intinya itu dia merupakan variasi dari model non-segregated, non-structured tadi ya. Seperti itu. Nah, itu untuk yang model unstructured, non-segregated ya. Nah, berikutnya itu model ada yang namanya transient behavior. Nah, transient behavior ini biasanya model yang berhubungan dengan waktu. Ya. Misalnya namanya chemically structured model, seperti itu ya. Atau juga ada namanya cybernetic model. Nah, model ini adalah model yang memprediksi pertumbuhan mikroorganisme pada substrat yang lebih dari satu ya, multiple atau several substrat are available. Jadi bahan baku yang lebih dari satu itu biasanya masuk ke dalam cybernetic model fermentation ya, seperti itu. Nah, itu mengenai sel ya. Dari sini dulu ada yang mau tanyakan kira-kira atau bingung? Karena ini intinya sebenarnya pemaparan mengenai model fermentasi saja ya. Lebih lanjutnya itu nanti bisa kalian pelajari di bab 6 ya. Untuk kinetika proses fermentasi ya, seperti itu. Bukan kinetika enzimatik ya di sini ya, fermentasi maksudnya. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke reaktor ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan sel, tentu ada yang namanya reaktor ya, atau nama lainnya itu adalah bioreaktor ya, seperti itu. Nah, nanti bioreaktor ini bagaimana kita memilihnya ya, itu tergantung dari reaksi yang kalian mau pakai seperti apa ya. Misalnya kalian memproduksi apa misalnya ya, etanol misalnya ya. Nah, itu kalau produksi etanol pakai fermentasi itu dia perlu katalis atau tidak ya, seperti itu. Dan bagaimana proses pemilihannya ya, pemurniannya ya. Karena beda produk kan beda proses pemurnian ya, seperti itu. Lalu ada juga yang namanya metode kultivasi ya, cultivation method ya. Nah, cultivation method ini bisa ada dua ya, ada yang secara batch dan juga continue ya. Nah, untuk proses kultivasi ini memang lebih diinginkan itu yang continue. Kenapa? Karena kita pengen produktivitas dari produk itu tinggi ya, seperti itu ya, yang cultivation. Lalu, nah ini adalah alasan ya, kan tadi kan ada dua ya, ada yang secara batch ya, dan juga ada yang secara continue. Nah, yang di sini ini
dia dijelasin kenapa kita milih batch ya. Nah, jadi kalau untuk batch itu alasannya ini ya, produk itu biasanya pada produktivitas yang rendah ya, atau very low dilution rates. Ya, itu alasannya. Lalu secara genetik dia tidak stabil ya, dan operasinya rumit ya biasanya ya, operasinya rumit, reliability-nya juga, dan juga ekonominya ya seperti apa. Nah, ini alasan biasanya orang milih batch dibandingkan continue tadi, karena kan tadi kan saya bilang bahwa continue itu lebih ke produktivitas ya. Nah, kenapa kita masih ada batch ya, ini alasannya ya, kenapa batch itu masih ada ya. Nah, karena batch itu masih ada, biasanya kan kita kan pengen agar selain batch itu ada, dia harus meningkatkan produktivitasnya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu biasanya kita bisa ningkatin atau modif ya batch itu. Ya, misalnya kalian pakai tambahkan batch itu dengan adanya recycle misalnya, ya. Atau batch-nya itu bertangki-tangki ya, jadi tangkinya itu banyak ya, reaktor itu nggak hanya satu. Ya, itu bisa juga. Nah, atau juga bisa juga menggunakan feed batch ya. Nah, kalau feed batch itu dia biasanya menggunakan apa namanya? Bertahap gitu ya. Jadi bahan bakunya itu masuk bertahap seperti itu ya. Jadi produk keluarannya itu akan lebih maksimal biasanya. Atau juga dengan sistem perfusion ya. Nah, ini modifikasi dari reaktor batch ya seperti itu. Nah, lalu modifikasi lainnya ini misalnya imobilisasi sel. Jadi sel itu ya pasti bisa dipakai langsung ya kalau mau fermentasi, atau misalnya bisa dimobilisasi ya. Nah, ini pasti kalian sudah pernah pelajari ya, kenapa proses imobilisasi itu diperlukan pada proses fermentasi ya. Nah, ini kelebihan-kelebihannya. Misalnya imobilisasi itu menyediakan konsentrasi sel yang tinggi ya, seperti itu. Atau juga imobilisasi itu dapat menggunakan ulang selnya ya, seperti itu. Dan juga mengeliminasi shell wash out ya. Nah, jadi ini beberapa keuntungan dari mobilisasi. Nah, contoh-contohnya ini, misalnya kita punya imobilisasi secara aktif ya, seperti itu. Nah, imobilisasi aktif itu apa? Nah, banyak nih contohnya, misalnya kayak physical entrapment ya, lalu ada yang di enkapsulasi ya, ada juga pakai membran ya, hollow fiber membran, absorpsi, dan covalent bonding. Nah, ini yang aktif imobilisasi. Nah, kalau yang pasif gimana? Nah, pasif ini biasanya menggunakan yang namanya biological film ya. Dia punya film ya di dalam reaktor itu, yang di situ ada sel-sel yang terimobilisasi dalam membran biological film itu ya, seperti itu. Nah, ini bedanya ya antara aktif dan passive immobilization ya. Terus, nah ini konfigurasi reaktornya ya. Jadi ini sebenarnya bisa kalian pelajari di mata kuliah berikutnya ya, di teknik reaktor ya. Jadi reaktor itu kan nggak hanya batch ya sama continue, ada banyak ya, misalnya kayak ini CSTR ya, dia memiliki yang namanya pengaduk ya, seperti itu. Atau juga ada yang namanya bubble column ya, jadi bubble column ini biasanya digunakan untuk fasa cair dan gas ya, seperti itu. Terus ada juga pakai airlift, ini juga sama ya, fasanya cair gas, tapi bedanya dengan bubble column tadi, yang airlift ini dia punya downcomer nih, ya. Dia ada downcomer, nah di downcomer inilah fungsinya untuk membantu pengaliran udara ya, atau fasa gas reaktan ke dalam reaktor, ya seperti itu. Ada airlift. Nah, lalu ada juga contohnya kayak fluidis bed, ya, fluidis bed, ya. Atau juga bisa pakai packet bed ya, bioreaktor. Ya, jadi ini reaktor-reaktor fermentasi ya, sama ini. Yang terakhir itu ada foto bioreaktor. Nah, foto bioreaktor ini adalah reaktor yang membutuhkan cahaya ya untuk menghasilkan fermentasinya. Ya, bisa untuk misalnya alga ya, ataupun misalnya untuk sinyal-sinyal lain ya, produk-produk lain yang membutuhkan cahaya. Ya, seperti itu.
Nah, ini adalah bagian-bagian dari reaktornya. Jadi cukup kompleks ya fermentor itu atau bioreaktor, misalnya kayak jaketnya ya, isolasinya, terus indikator pH ya, pH ya, suhu dan sebagainya, pengadukan ya, antiform dan sebagainya ya. Nah, ini bagian-bagian dari reaktor ya, seperti itu. Nah, ini adalah pertimbangan desain dari reaktor ya. Jadi karena kita fokusnya ke produk fermentasi ya, jadi beberapa pertimbangan itu perlu kita perhatikan. Jadi kayak misalnya oksigen supply ya, seperti saya bilang tadi, reaksinya itu apakah aerobik atau anaerobik ya, seperti itu. Lalu pengaruh panasnya seperti apa, heat transfernya ya. Terus shear stress ya, efek ya. Shear efek itu adalah kayak pengaruh pengadukan ya, itu seperti apa ya dalam desain dari reaktornya. Apakah pengadukan itu bisa merusak sel atau seperti apa? Nah, itu perlu jadi pertimbangan ya, seperti itu. Dan ini adalah dari reaktor tadi ya. Kalau misalnya kita sudah mendesain reaktor, nah selanjutnya itu adalah kita mempertimbangkan yang namanya scale up ya. Scale up tahu ya. Jadi dia itu kita memperbesar skala produksi ya. Jadi scale up itu memperbesar skala produksi, jadi reaktornya itu diperbesar ya. Seperti itu. Nah, ini scale up. Nah, kalau scale down ini biasanya untuk memodifikasi reaktor. Jadi reaktor di pabrik yang ada itu pengen kita modifikasi tuh ya, misalnya untuk mengoptimalkan proses fermentasi, misalnya ada yang mau diganti tuh proses fermentasinya. Nah, itu bisa pakai namanya scale down ya. Jadi dia itu perkecil ukurannya untuk di-improve ya selnya ya, seperti itu. Nah, jadi ini proses scale up dan juga scale down ya. Nah, ini adalah instrumentasi dari bioreaktor dan juga kontrolnya ya. Jadi kalau kalian lihat di situ ini instrumentasinya banyak ya. Ini akan dibahas lebih lanjut sebenarnya nanti di mana ya, di Pengpro lah ya, pengendalian proses ya. Jadi reaktor itu apa saja sih yang dikontrol, misalnya kayak suhu ya, temperatur, tekanan misalnya, atau juga laju alir ya, flow rate, gas dan liquidnya itu seperti apa ya. Terus liquid level juga bisa dikontrol ya, viskositas ya, dan juga turbidity ya. Jadi ini instrumentasi yang ada di dalam reaktor ya, seperti itu. Terus, nah ini adalah sterilisasi ya. Jadi selain tadi kita fokusnya untuk fermentasi ya, kita juga perlu mempertimbangkan yang namanya sterilisasi. Jadi sterilisasi itu fungsinya untuk memastikan ya bahwa tidak ada pengotor lain pada proses fermentasi ya. Seperti itu. Jadi sterilisasi itu bisa sterilisasi dari bahan bakunya liquid ya, atau juga bahan bakunya itu bisa gas ya, seperti itu. Jadi sterilisasi ini metodenya banyak ya. Kalau misalnya fase yang liquid itu bisa pakai panas ya, thermal sterilization, ultraviolet dan sebagainya ya. Atau kalau misalnya gas itu bisa pakai adiabatic compression ataupun juga filtrasi ya. Jadi gas itu sebelum masuk ke reaktor itu disaring dulu ya pakai filter. Ya. Ini untuk yang proses sterilisasi ya, seperti itu. Oke, itu untuk materinya ya. Jadi ini banyak kalian pelajari bisa sendiri ya nanti di bab 6 ya. Tapi ini nggak masuk materi ujian ya. Jadi silakan dipelajari lagi ya. Tentang kinetika proses fermentasi ya, seperti itu. Oke, yang untuk materinya ada yang tanyakan dulu sampai sini kira-kira? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada nanti kalian pelajari lah ya, itunya seperti apa. Jadi
Untuk pertemuan hari ini saya ngambil kompetensi itu dari tugas ya, jadi saya ada kasih tugas ya. Jadi ini saya ada kasih tugas. Nah, untuk tugasnya itu adalah mengenai ini ya, proses fermentasi aerobik ya, seperti itu. Kalian disuruh mencari nilai mu max ya, YS, TD, KS, dan UNET gitu ya, dari data-data ini ya, seperti itu. Ya. Nanti kalian cek lagi nanti persamaan dari si monotnya ini pakai persamaan monot ya. Persamaan monot yang mana tadi ya? Yang ini ya persamaan monot tadi ya. Jadi nanti kalian silakan cek lagi ya. Ini nanti tugasnya dilaksanakan secara mandiri aja ya, jadi tidak berkelompok ya. Jadi ini saya minta dikerjakan, saya buat assignment-nya di GCR ya, seperti itu. Oke, untuk tugas bisa dipahami sampai sini? Oke, bisa ya. Nah, untuk UAS ya, jadi untuk UAS ini ya, saya ingin menyampaikan, jadi untuk UAS ya. Nah, jadi untuk UAS-nya kita ada UAS itu 5 soal esai, jadi 1 soal dari Pak Andri ya, dan 4 soal dari saya ya, seperti itu ya. Nah, untuk soal dari saya itu saya ambil dari materi pertemuan 11 dan 12 ya. Jadi coba kalian dibuka lagi catatannya ya, dipelajari lagi catatannya materi 11 dan 12 itu apa saja ya. Saya ngambil materi dari situ ya. Jadi kayak misalnya plotting misalnya kan plotting pakai apa namanya, perlu Excel nggak kayak nanti itu soalnya nggak kayak gitu ya, nggak rumit kayak gitu ya, nggak plotting ya. Jadi tenang aja, yang saya ambil itu materi dari pertemuan 11 dan 12 ya, jadi tolong dipelajari ya seperti itu. Nah, nanti untuk masing-masing bisa membawa kalkulator masing-masing ya, seperti itu. Jadi kalkulatornya itu mohon dibawa ya, jadi besok itu tidak ada apa namanya kendala ya perhitungannya seperti apa ya. Untuk UAS gimana? Bisa dipahami atau ada yang ditanyakan dulu untuk UAS-nya? Ya, silahkan. Izin bertanya Pak, untuk Marsha ya. UAS-nya nanti boleh open cheat sheet atau tidak ya Pak? Enggak, tidak ada open cheat sheet ya, close book ya. Itu tidak ada cheat sheet, jadi tidak ada cheat sheet ya. Jadi silakan dipelajari aja yang kemarin saya jelasin seperti apa. Gitu ya. Soalnya mudah kok, nggak susah. Oke, kalau cukup mungkin untuk hari ini itu ya materinya ya. Saya bikin presensi. Oh ya, untuk karena ini udah pertemuan 15 ya, seperti yang saya infoin di awal kemarin ya. Ketua kelasnya siapa? Rifa, Pak. Muhammad Rifa Andiansyah. Ya. Nanti minta tolong ya dikirim ke saya ya ketua kelas ya, nama-nama yang kemarin itu terkendala untuk presensi ya, baik secara HP-nya error lah, HP-nya mati lah, ininya itulah, nanti tolong infoin ke saya ya listnya dari yang pertemuan 11 sampai pertemuan hari ini ya yang nggak bisa presensi ya. Silakan infoin saya ya. Nanti direkap ya, diinfokan saya ya, nanti biar saya bantu presensinya ya dari apa namanya? Dari list-list itu ya. Kalau misalnya ketua kelasnya nggak kirim presensinya ke saya ya nggak saya presensikan ya di sini ya. Jadi diingatin tolong ketua kelasnya. Baik Pak, nanti akan saya ingatkan kembali. Oke, kita presensi ya.